acara ini streaming di berbagai platform. Teman-teman bisa lihat dari berbagai channel yang ada di YouTube ya. Yang pertama bisa lihat di YouTube-nya Hijrah Fest, juga bisa lihat di YouTube-nya ISAF Indonesia, bisa lihat di YouTube-nya Cinta Quran TV, bisa lihat juga di YouTube-nya MRBJ TV, bisa lihat juga di YouTube-nya Teras Dakwah. Nah, bisa juga lihat di YouTube-nya Project Dakwah ya. Oh, ada juga di Vertizon TV dan juga di channel YouTube saya Cerita Untung. Oke, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman sobat hijrah semua, ngomong-ngomong soal ayah, sesaat lagi kita akan tergabung melalui Zoom bersama guru kita Ustadz Wijayanto, yang tentunya juga materinya adalah Ayah Bawa Kami ke Surga Bersamamu. Seru banget nih temanya. Tapi sebelum kegiatan ini langsung saja kita akan mendengarkan dulu sebuah lantunan yang sangat merdu. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, dijanjikan orang-orang akan masuk surga bersama pasangan, bersama, mohon maaf, bapak-bapak, istri-istri, bahkan kepada anak, cucu, cicit, canggah, wareng, gebong bosok, gantung siwur, sampai kepada anak turun kita. Jadi terahnya Ari Untung sampai kata bin siapa, bin Ari Untung, bin Ari Untung itu semuanya akan masuk surga. Siapa? Orang yang ada iman amal soleh. Maka kunci pertama adalah keimanan dan amal soleh. Kenapa? Karena walaupun keturunan Nabi belum tentu nanti bisa sesurga bersama. Nabi Nuh alaihissalam salah satu anaknya itu, dari sekian anaknya ada yang terkenal namanya Kan'an. Ternyata tidak bisa mengikuti karena dia membangkang, tidak ada iman dan amal soleh. Karena termasuk istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh, dan istrinya Nabi Lut namanya Bu Lut. Iya kan, istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh, istrinya Nabi Lut namanya Bu Lut. Ya. Bu Lut ya. Ya, istrinya Ari Untung namanya Buntung ya. Kok ketemu ya? Susah istrinya Wijayanto jadi Buto ya. Bukan itu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa itu. Satu ayat lagi saya boleh dibacakan. Atur ayat 21. Inilah pentingnya kita mensurgakan. Ya, sehingga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, betul-betul kita. Atur surat ke-52, atur ayat 21. 21. Ya. Oke. Sambil dituliskan teman-teman ya. Ya. Oke. Dan 21, dan orang-orang beriman dan mengikuti mereka keturunan mereka dalam keimanan, kami pertemukan dengan mereka keturunan mereka dan tidak kami mengurangi mereka dari amal mereka dari tiap-tiap sesuatu dengan yang seseorang terikat ya seterikat ada dengan yang seseorang. Benar Ustaz? Ulang sekali lagi. Ini soalnya terjemahannya per kata Ustaz. Oh gitu. Coba saya cari aplikasi yang lain Ustaz ya. Ya. Itu per muyasar. Kalau per kata malah saya waladina, orang-orang yang. Nah ya gitu bisa tak? Nih saya bacain tadi. Ya. Waladina dan orang-orang yang beriman, waladina amanu. Jadi orang-orang yang tetap di dalam keimanan. Benar. Itu menunjukkan jamak waladina. Jadi keimanan dari siapa? Dari anak-anak, dari cucu-cucunya, dan yang mengikutinya. Jadi kalau dia nggak ngikuti tidak termasuk. Tunjuknya anak Nabi Nuh contohnya. Dia tidak mengikuti. Ngikuti apa? Bukan ngikuti jadi artisnya, bukan ngikuti jadi penyanyi, jadi bintang filmnya, bukan. Ngikuti keimanan. Yang diikuti adalah keimanannya. Itu. Maka akan dihubungkan. Itu. Dihubungkan di situ. Begini, misalnya Ari Untung hafalan Qur'annya, mohon maaf ini saya paling enak contohnya Mas Ari Untung. Mas Ari Untung hafalan Qur'annya hanya 2 juz. Sementara anaknya adalah 5 juz. Maka surganya lebih tinggi daripada bapaknya, karena bapaknya hanya trikul, kulhu, kul aku, sama ina ataina. Sementara anaknya 5 juz, berarti surganya di atasnya. Maka dihubungkan, artinya diangkat derajat kita karena anak kita. Masya Allah. Itulah pentingnya kita menjadikan generasi yang Qur'ani, generasi yang lebih baik. Maka anak-anak kita harus lebih baik daripada diri kita. Oh, jadi kalau di keluarga kita ada yang hafal jadi hafiz, berarti itu mengangkat derajat sekeluarga. Iya, jadi kan waduriyatina ini ternyata ini ya, apa namanya, secicit-cicit semua, anak turun. Iya, anak turun kita. Maka pastikan anak turun kita lebih banyak paham agama daripada kita, lebih bagus amalannya.
Maka mandala ala khair falau ajru mislu amilhi. Kalau Ari Untung nggak bisa menghafal Quran karena udah terlambat mungkin sekarang, maka biayailah anak-anak kita untuk hafal Quran, maka pahalanya sama dengan penghafal Quran. Makanya nanti dihubungkan itu artinya kita diangkat derajat kita. Ingat, penghafal Quran akan jadi syafaat di yaumul kiamah. Akan meninggikan derajat jadi mahkota bagi orang tuanya. Ya. Atau nanti calon cucunya nanti mungkin. Iya, kan dan anak cucunya. Berarti anak cucunya itu kepada siapapun karena dia jadi jalan kebaikan. Masya Allah. Jangankan kok anak sendiri, anak orang saja kalau kita biayai pahalanya mengalir kepada kita. Masya Allah. Jadi kalau yang nggak punya anak, dia bisa membiayai rumah tahfiz misalnya. Bisa. Pahalanya dia dapat juga. Bisa gitu. Rumah tahfiz itu. Makanya ya, saya mendirikan rumah tahfiz. Maka di rumah saya ada 178 anak karena pasti mereka ada yang jauh lebih bagus, soleh daripada saya, lebih solihah. Maka nama pesantren saya namanya Bias Bina Anak Soleh di rumah saya. Itu yang kemarin UAS ke rumah dan juga Ustadz Bahtiar Nasir juga ke rumah. Gitu. Artinya apa? Anak-anak ini supaya harapan kita nanti akan mengangkat derajat kita. Inilah dari pengertian dari surat At-Tur ayat 21 disambungkan. Kalau di situ terjemahnya apa, Mbak? Tadi, Mbak. Nah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami hubungkan. Nah, dihubungkan itu artinya diangkat. Kalau tadi kan dipertemukan, hanya sekedar bertemu. Tapi kalau bertemu di surga berarti dia akan sama surganya levelnya. Kita di bawah, anak kita di atas, nanti di levelnya di atas kan. Nah, adalah satu, inilah keistimewaan. Untuk itu, maka seorang ayah harus mampu menciptakan 4 fungsi rumah. Ini dicatat baik-baik. Kapan rumah kita akan mensurgakan? Kalau rumah mempunyai 4 fungsi. Ini sudah, terima kasih Mbak Mahda, ini selalu ngasih gitu. Jadi dihubungkan di situ, Mahda sudah ada di chat itu, sambil menghubung itu. Nanti bisa baca chatnya, biar Mahda yang menyarikan, nanti tinggal telepon. Begitu. Pertama, rumah yang mensurgakan itu adalah sebelum kita bicara fokus kepada ayah. Jadi ayatun, jadi pertanda, menjadi role model, menjadi teladan. Makanya bahasa agama nanti ayah itu bukan menyuruh, tapi mengajak. Mengajak ya. Kuping apa tanduk? Ya kuping, dengar adana, dengar suara. Ke masjid, anaknya suruh ke masjid, bapaknya nonton TV, berarti dia menyuruh. Kalau mengajak, dengar azan, ayo sholat, ya bapak ibu, anak-anak ke masjid. Artinya apa? Itu berarti dia mengajak. Ayo baca Quran, ya ayah ibu semuanya baca Quran. Maka polanya adalah mengajak, bukan menyuruh. Itu ayatun, menjadi simbol. Anak kecil jangan rokok. Loh, bapak juga ngerokok. Sampai ngelempus bapak itu. kan udah tua. Jangan ngerokok gitu. Ya, rokok. Anak saya juga heran, ngapain orang rokok itu disedot, ditiup, tiup ya orang kurang kerjaan aja. Pertama, pastikan rumah kita menjadi musola. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah, ketiga harus jadi madrasah, keempat jadi maulid. 4 fungsi rumah ini seorang ayah akan mensurgakan seluruh keluarganya kalau 4-nya ada di rumah kita. 1, rumah harus jadi musola. 2, rumah harus jadi maskanah. 3, rumah harus jadi madrasah. 4, rumah harus jadi maulid. Pertama, kapan seorang ayah bisa mensurgakan anaknya, mensurgakan seluruh keluarga, baik istri, asisten rumah tangganya, siapa yang ada di rumah. Kalau rumah itu menjadi musola, bukan berarti bikin musola di rumah kita. Itu kalau bisa juga bagus. Artinya apa? Ada kegiatan ibadah di rumah. Artinya apa? Di rumah ada kegiatan baca Quran. Di rumah ada kegiatan orang yang berdoa. Ada sholat di situ. Minimal kalau anak perempuannya 5, jangan mukenanya hanya 2. Gantian sampai sininya hitam semua. Apa yang pakai bapaknya juga. Itu perhatian terhadap sholat. Nabi mensabdakan, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Bacaan Quran bukan sekedar kaligrafi. Kaligrafi juga bagus. Itu. Meskipun juga yang pas.
Jangan kamar tamu dikasih kaligrafi, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak, ditaruh di kamar tamu, itu orang pelit. Ya. Allah berfirman dalam surat coba dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya, Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat ini menunjukkan satu, ada perintah bahwa suruh membaca Al-Quran. Kenapa suruh baca Quran dulu baru sholat? Satu, karena tidak mungkin kita bisa melakukan sholat kalau nggak hafal Quran. Karena di dalam sholat itu ada bacaan Quran, tapi baca Quran tidak ada sholatnya. Dan ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Selama ini hanya fokus kepada satu, membacanya. Kalau kita hanya membaca Al-Quran, kita dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Tidak cukup, Quran hanya dikhatamkan. Kita baca, yang kedua kita pahami. Baca itu pahalanya juga banyak, betul. Tapi tidak dapat hidayah kalau kita tidak memahami. Maka yang kedua, memahami Al-Quran. Contohnya sore hari ini. Yang ketiga, menghafal. Karena kalau nggak hafal Quran, nggak mungkin kita bisa sholat. Karena sholat harus minimal Al-Fatihah. Minimal tahu surat-surat pendek, karena itu diperlukan untuk sholat. Yang ketiga, yang keempat, mengamalkan. Meyakini dan mengamalkan ini penting. Dan yang kelima, harus mengajarkannya. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah. Apa itu maskanah? Adalah rumah yang mensurgakan. Kalau rumah itu tempat untuk sakinah. Orang Arab, Mas Ari Untung, kalau tanya rumah, aina taskun. Taskun ya. Di mana rumahmu? Karena bahasa Arabnya sakinah itu bahasa Arab, itu untuk bahasa Arabnya orang tempat tinggal. Maka orang kalau masih kontrak sana sini belum sakinah. Karena dia belum menetap. Itu masih bulan depan masih tahun pindah kemana, itu pindah kemana. Jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, kontrak lagi semua. Tapi kalau dia sudah tinggal menetap di Jagakarsa, nggak tahu persisnya saya karena pernah syuting di situ. Pantes Ustaz. Kayaknya ada restoran dekat tempat saya nih yang pernah datengin Ustaz kayaknya. Iya, saya pokoknya pernah syuting di rumahnya dia. Ya itu orangnya pakai jas hitam sekarang ya itu ya. Ya. Bener nih. Dari sisi ini mohon maaf, maskanah adalah tempat di mana pastikan di rumah adalah tempat sakinah, tempat di mana anggota keluarga menjadi kerasan. Anak-anak kecil dulu kalau nangis maka dia larinya ke rumah karena di rumah ada perlindungan. Suami kalau ada masalah harus habis di rumah harus jadi tempat penyelesaian masalah. Itulah sakinah. Jadi kalau rumah kalau malah jadi tidak mensurgakan kita, itu rumah yang tidak mensurgakan itu adalah orang tidak kerasan di rumah. Maka kalau ada orang yang ke kantor selalu terlambat, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau dari kantor kalau pengen segera pulang, nggak mau mampir ke sana kemari. Habis syuting selesai langsung pengen pulang, nggak mampir ke Citos, mampir ke Pondok Indah, mampir itu berarti dia tidak sakinah di rumahnya. Jadi orang yasin, makanya pastikan, mohon maaf, kopi yang paling enak adalah kopi bikinan istri. Benar. Tapi karena nggak bisa masak gimana? GoFood. Suami pulang sudah GoFood, suami pulang dipanasin lagi. Oh, kok enak sekali? Enak, karena masaknya cuma pakai jempol, 10 menit delivery jadi. Ya. Nah, dari sisi ini, bagaimana suami bisa kerasan di rumah, istri bisa kerasan di rumah, anak kerasan di rumah. Tapi kerasan di rumah sakinah tidak ada kaitannya dengan fasilitas. Rumah Rasulullah, mohon maaf, TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Rumah Rasulullah punya Brompton apa enggak? Mohon maaf, di rumah Rasulullah itu ada Bromptonnya enggak? Ya. Tentu sakinah yang dimaksud bukan itu, tapi adanya amal agama. Di mana orang akan jadi aman. Aman dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tidak ada tersentuh api neraka. Kenapa? Karena tidak ada kemaksiatan di rumah itu. Jadi kalau rumah dipakai pesta narkoba, berarti dia menyalakan api neraka di rumahnya. Dibaca surat An-Naml, surat ke-27 ayat 18. 27-18. Ya, An-Naml. Bagaimana rumah menjadi sarang untuk berlindung? Di mana ada namlah. Namlah itu semut perempuan lagi. Semut perempuan berdakwah supaya anak dan anak buahnya bisa masuk sakinatuhum.
Ya, coba. Tatkala sehingga atas mereka sampai berkatalah semut lebah, hai seekor semut, masuklah semut, tidak sarang-sarangmu. Sulaiman menginjakmu dan bala tentaranya. Tidak dan mereka. Yang pakai aplikasi lain bisa nggak? Oh ini. Tapi itu pakai Muyasar gitu. Ya, Hingga ketika itu dari dan Tenri, Sulaiman, ya ini dua tuh dari Tenri ini sudah ada di chatting tuh, di chat. di chat tinggal di copy paste. Oke. Siap Ustadz di. Ya ini soalnya lagi cepat sekali, bagus. Nah, siap. Ya. Udah masuk. Soalnya lagi belajar memahami perkata Ustadz. Jadi pakai aplikasi ini. Cuma ya ternyata kalau waktunya panjang malah saya lebih seneng ini supaya nanti kita bicara artis sakinah di situ. Waduh, Masya Allah. Tapi karena waktu kita kan enggak. Ya. Artinya hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkata seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang. Ya. Masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman. Ya. Dan bala tentaranya. Ya. Fungsi sarang, fungsi sakinah adalah menyelamatkan diri. Ketika Sulaiman mau lewat, maka semuanya harus masuk sarang. Dengan sarang dia terlindungi dari bahaya apapun. Maka gagal kita punya rumah kalau tidak melindungi anak istri dari api neraka. Maka bahasa Arab untuk rumah adalah sakinah. Maka rumah pertama harus jadi musola, kedua harus jadi maskanah. Yang ketiga rumah harus jadi madrasah. Sekolah. Madrasah. Jadi sayang kalau kita punya rumah tidak ada pendidikan di dalamnya. Kata Ustadz Bendri Jayusman, maka apa? Kata Ustadz Bendri, gagal kamu punya jadi ayah kalau tidak mendidik anak-anakmu. Karena kalau punya jadi ayah nggak mendidik anak, ibarat punya bola ngaku pemain bola. Nah, orang yang jualan bola itu bolanya banyak, tapi dia bukan pemain bola karena hanya punya bola. Jadi kalau kita punya anak tapi tidak mendidiknya, berarti kita bukan orang tua, kita hanya produsen. Jadi di sini, apalagi cuma ngasih biaya, berarti hanya ATM, itu bukan ayah, itu ATM. Karena situ, makanya ini karena saya fokusnya ke ayah. Sebenarnya ibu juga menjadi pendidik yang baik. Al-ummu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Ibu adalah sekolah yang utama dan pertama bagi anaknya. Kalau ibu itu sekolah, bapak siapa? Bapak kepala sekolahnya. Tugas kepala sekolah adalah membuat tanggung jawab. Makanya kalau ada hal terjadi di dalam sekolah itu, yang dicopot kepala sekolahnya. Yang bertanggung jawab kepala sekolahnya. Kalau orang tua kok di rumah hanya betulin keran, di rumah hanya betulin mohon maaf listrik mati, berarti dia bukan kepala sekolah, dia tukang. Dia pembantu sekolah itu namanya. Maka dia harus punya jadi manajer di situ. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu dalam surat An-Nisa ayat 34. Maka di situ harus madrasah, apalagi ibu. Dari kata ibu ada kata umun, maka tugas orang tua ada dua, umun itu. Dari kata umun ada kata umat, maka tugas seorang ibu bagaimana mendidik umat yang taat. Waduh. Sekali lagi, anak-anak kita harus jadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu tugas utama ibu. Ini kenapa disebut ibu sebagai sekolah anak? Karena kedekatan anak kepada ibu lebih daripada kepada bapak dari awalnya. Maka kalau anak nangis yang disebut adalah ibu, mama, bukan ayah. Ini kalau bapak nggak paham loh, kok ibu-ibu berarti minta ibu lagi. Enggak. Berapa kali nyebutnya ya? Minta mama lagi. Enggak, bukan begitu. Itu kan terjemahannya Ari Untung. Ya. Karena umun, ibu. Kan istri. Istri satu. Adalah tri itu tiga. Jadi harus tiga. Istri. Iswan. Ya, saya masih Iswan. Jadi sisi ini, maka seorang ibu harus jadi mendidik umat. Yang kedua dari kata umi, ada kata
imam. Itu satu akar kata. Maka tugas seorang ibu bagaimana menjadi anak-anak yang punya leadership, imam yang adil, imam yang jauh dari kecurangan, imam yang jauh dari kebohongan, imam yang jauh dari tidak bisa dipercaya, imam yang punya tanggung jawab dunia sampai akhirat. Inilah tugas seorang ibu. Lah bapak tanggung jawabnya lebih tinggi. Makanya di dalam Al-Quran dialognya itu anak kepada bapak, anak kepada bapak. Dari mulai Luqman, dari mulai Yakub, mohon maaf, dari mulai Ibrahim, dari mulai semuanya. Rasulullah sendiri itu dialognya anak kepada bapak, karena bapak nanti akan jadi maroji, menjadi referensi bagi anaknya. Tugas kita sebagai ayah yang keempat adalah rumah harus jadi maulud. Apa maksudnya maulud? Gagal kita punya rumah kalau rumah tidak tempat tumbuh kembangnya anak. Tumbuh kembang apa? Tumbuh kembang secara fisik, psikis, rohani, dan akal. Dibaca surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa 9. An-Nisa ayat 9. Ya. Nah. Nih, udah bisa nih sekarang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ada 4 kewajiban orang tua di dalam ayat ini. Pertama, jangan meninggalkan dzurriatan di'afan, keturunan, anak, cucu, keturunan yang lemah. Lemah di situ seluruh ulama sepakat, NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, kami, kita, atau siapapun yang Islam ya pokoknya itu dia sepakat, kecuali PKI. Kalau PKI nggak sepakat dengan Al-Quran. Semuanya sepakat di situ, jangan meninggalkan anak yang lemah imannya, lemah rohaninya, lemah mentalnya. Jangan sampai, mohon maaf, kita meninggalkan anak yang lemah keimanan, keyakinannya. Ini pertama. Maka tugas utama pertama adalah bagaimana aqidatus shahihah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika mau meninggal, apa pertanyaannya? Ma ta'buduni min ba'di. Bagaimana dengan ibadahmu? Kalau sekarang bagaimana dengan warisanmu? Bagaimana dengan itu? Artinya apa? Pesan pertama, bagaimana kita sekarang harus jadi anak-anak kita kuat dalam keimanan. Yang kedua, dalam kesejahteraan. Maka kalau rumahnya di apartemen tipe studio atau rumahnya itu di perumahan tipe 21. Rumahnya tipe RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Jangan produksi anak terlalu banyak. Mosok kamarnya 2, anaknya 8. Nah kan tipe 4L, keluar lu lagi. Yang 2 tidur rumah, yang 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Maka itu tidak memenuhi ayat ini. Maka kesejahteraan. Maka tadi rongga dada dipenuhi, yang kedua rongga perut. Yang ketiga rongga kepala. 3 rongga ini harus terpenuhi. Anak, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan harus dipenuhi. Yang kedua keilmuan. Yang ketiga adalah rongga dada keimanan. Maka ditambah lagi, dikuatkan lagi, ada ketakwaan di rumah tangga, dan berikutnya akhlakul karimah dari ayat An-Nisa ayat 9. Masya Allah. Dari sisi inilah nanti ayah yang mensurgakan. Bagaimana ayah yang mensurgakan? Ini kaitannya dengan anak, tapi juga kepada istri. Ayah yang mensurgakan adalah, tolong dibaca sekarang An-Nisa, bukan ketemu An-Nisa juga, 34. An-Nisa 34? Ya. 34. Atau 19 langsung aja, 19 dulu. 19 dulu? Ya, 19 dulu. Sebagai ayah, karena ayah juga jadi suami, maka suami... Nah, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
Mempusakai wanita dengan jalan paksa dan pertama, poin, biar poin per poin aja. Sekarang tidak bermenyasar per poin. Seorang suami jangan suka maksa-maksa istri. Jangan pernah maksa-maksa istri. Ini suami yang mensurgakan. Terus? Dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Yang kedua, jangan menyusahkan istri. Ingat, kalau ada, dengerin, Adik Untung, karena Anda suami. Ya. Jangan pernah menyusahkan istri. Karena kalau Anda menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Anda melamar dalam keadaan sudah jadi. Terutama saya, karena saya ngelamar istri saya, nunggu sampai S2 selesai. Supaya saya nggak biayai. Oh begitu? Ya, karena istri saya dulu mahasiswi saya. Oh begitu? Ya, mahasiswa. Makanya saya dengan istri selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar, dia selalu duduk di depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat senang sama saya di UGM, ngajar di UGM, terus akhirnya ya saya nikahi. Gitu. Ya. Mirip, dan saya tunggu sampai S2 selesai, supaya saya nggak biayai. Saya lihat-lihat, sudah saya selidiki, istri saya anaknya orang kaya di Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Waduh, Masya Allah. Ini Ustaz, ada kemiripan saya Ustaz. Istri saya juga murid saya Ustaz dulu Ustaz. Sekarang kok pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Dulu kayak biola, sekarang kayak gentong. Ya, syukuri. Kalau kamu nggak suka, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Justru gemuk itu aman. Nanti, mohon maaf kalau Jakarta sekitarnya banjir, nggak usah cari pelampung. Ya kan? Begitu banjir, ayo mama tengkurap, enak sekali. Dan mobil jelek pun aman, karena airbag-nya itu siap terus kan, luar biasa. Airbag-nya udah menggelembung dari awal, Masya Allah. Nah, jadi anak-anak aman di belakang aja, karena airbag-nya udah siap nih. Ya. Pasti di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Istri kok gemuk, orang gemuk itu pasti punya banyak kelebihan. Udah, orang gemuk itu pasti punya banyak kelebihan. Daging. Nggak disebutin, nggak usah sebutin. Oh iya, bisa disebutin, ya. Waduh. Kata yang tersinggung. Jadi, nah, dari sisi ini, maka ada 4 yang mensurgakan, yang harus dibawa di rumah tangga. 1, sabar, syukur, fikir, dzikir. Sabar, saya diulang. Sabar, syukur, fikir, dzikir. Sabar, syukur, fikir, dzikir. Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam musibah, sabar untuk senantiasa taat, sabar untuk tidak maksiat. Sabar dalam musibah itu dicontohkan Nabi Yakub, Nabi Ayub. Sabar di dalam ketaatan Nabi Ibrahim. Sabar untuk tidak maksiat adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam kondisi seperti apapun dia tidak maksiat. Maka sabar, syukur, fikir, dzikir menjadi kunci ayah yang mensurgakan. Kalau di rumah ada fikir, sabar, syukur, fikir, terus ada pemahaman agama, diteruskan.